warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila. Saya adalah mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membuat video mengenai edukasi penyakit diabetes mellitus guna memenuhi tugas keperawatan medikal bedah 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Sore deh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Oh ya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Halija. Halija. Oke Ibu Halija, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai diabetes mellitus. Mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar mengenai diabetes mellitus? Pernah. Pernah tahu apa itu diabetes mellitus? Tidak ya Bu. Oke, saya jelasin ya Bu. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa atau kadar gula di dalam tubuh seseorang itu meningkat banyak gitu. Nah, terus akhirnya tidak bisa memproduksi insulin secara efektif. Secara kan fungsi si insulin ini adalah untuk mengontrol gula darah yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau insulinnya sudah tidak bisa diproduksi secara efektif, maka itulah mengapa gula darah kita menjadi tidak terkontrol. Oke, dari yang saya jelasin tadi, Ibu bisa nggak mengulang lagi? Bisa. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang kadar glukosa darahnya terlalu tinggi, sehingga insulinnya tidak bisa bekerja terpenuhi secara efektif. Oke. Nah, Bu, benar sekali. Di sini juga ada penyebab loh kenapa seseorang itu bisa mengalami yang namanya penyakit diabetes. Ibu tahu nggak apa penyebabnya? Tidak. Tahu ya? Oke, saya jelasin ya Bu. Yang pertama itu adalah faktor keturunan. Contohnya misalnya nih, ada seseorang yang orang tuanya atau mungkin kakeknya, neneknya yang pernah terkena penyakit diabetes ini. Nah, tidak menutup kemungkinan dan berpotensi besar si anak ini juga akan terkena diabetes. Terus faktor keduanya itu adalah usia. Rata-rata orang yang terkena diabetes itu adalah di rentang usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak usia muda juga bisa terkena diabetes. Nah, terus faktor ketiganya itu ada yang namanya obesitas atau kegemukan. Kalau orang yang gemuk itu lemaknya banyak kan ya Bu ya. Nah, lemak itu juga salah satu yang menghambat produksi si insulin tadi. Oke, untuk agar kita mendapatkan BB ideal, nah jadi saya mau ngajarin Ibu bagaimana cara mencari berat badan ideal yang pas agar kita tidak mudah terkena diabetes ini. Oke, kalau boleh saya tahu, tinggi badan Ibu berapa? 150. Ya, 150 ya. Jadi rumusnya itu adalah gini, tinggi badan dikurang 100, terus ini dalam kurungnya TB dikurang 100 dikali 10%. Nah, ini 150 kan kurang 150, terus dikurangkan lagi satunya 150 dikurang 100 jadi 50. Nah, yang ini 50 yang ini baru kita kalikan dengan 10%. Kalau 10% dari 50 itu Ibu tahu nggak? Tahu. Berapa? 5. Oke, berarti kalau 10% dari 60 6 ya, 10% dari 70 7. Berarti ini 50 kita kurangkan dengan 5 sama dengan 45. Jadi dengan tinggi badan Ibu 150 ini harusnya berat badan ideal Ibu itu adalah 45. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Ibu berat badannya sekarang berapa? 60 ya Bu ya. Berarti untuk mencapai berat badan ideal 45 ini, Ibu harus menguranginya Sebesar 15 kg. Bisa nggak Bu? Harus bisa ya. Harus bisa. Oke. Nah, terus faktor selanjutnya itu adalah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang namanya alkohol kan ya Bu, pasti kalau udah masuk ke tubuh kita apalagi berlebihan sudah sangat berbahaya. Nah, salah satunya itu memicu diabetes ini. Terus selanjutnya itu saya juga mau bahas tentang gejala atau tanda-tanda seseorang terkena penyakit diabetes. Ibu udah tahu belum tanda-tandanya? Belum ya. Oke, saya jelasin nih. Jadi tanda-tandanya itu yang pertama, dia itu sering merasa haus, tenggorokannya itu sering terasa kering gitu, pengennya minum air terus gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu adalah sering buang air kecil di saat malam hari. Jadi hasrat
pingin pipisnya itu tuh di malam hari sering gitu, bolak-balik gitu, mau pipis terus rasanya. Nah terus juga pandangannya itu jadi kabur, kayak ngelihat ini tuh buram gitu, kayak orang lagi matanya buram gitu. Nah itu juga merupakan salah satu tanda seseorang terkena diabetes. Nah terus selanjutnya itu adalah dia mudah lelah dan juga mudah mengantuk, jadi bawaannya itu lemes gitu, pengen tidur gitu ya Bu ya. Oke, dari yang saya jelasin tadi, coba deh Ibu ulangin apa aja tanda-tanda seseorang terkena diabetes. Penglihatannya buram, Ya, buram. haus, Haus dulu ya. haus, tenggorokannya kering, suka tidur, Ya, mudah ngantuk, lelah ya. mudah lelah, Terus juga sering buang air kecil. pada malam hari. Nah, oke, berarti di sini sampai sini Ibu udah paham ya Bu ya. Selanjutnya saya juga mau bahas nih Bu tentang apa saja makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tadi kan saya udah jelasin ya Bu ya, kenapa penyakit diabetes itu dia memproduksi gula secara berlebihan kan di tubuh seseorang. Nah, kira-kira makanan apa nih yang tidak boleh dikonsumsi penderita diabetes agar produksi gulanya itu tidak bertambah gitu dalam tubuhnya? Betul nggak? Tahu, Kira-kira apa? seperti Nasi ya, terus makan manis-manis gitu ya, kayak donat, iya, kayak minum teh yang terlalu manis-manis. Kalau untuk minum teh itu cukup dengan 1 sendok teh aja gulanya, jangan lebih gitu. Nah terus ada juga nih makanan yang boleh dikonsumsi tapi harus dibatasi. Itu tadi yang Ibu bilang, nasi itu emang boleh kita konsumsi, tapi untuk penderita diabetes itu harus dibatasi. Kenapa? Karena ternyata di dalam nasi itu terdapat kandungan karbohidrat dan kandungan gula yang cukup tinggi, jadinya tidak baik untuk dikonsumsi berlebihan oleh penderita diabetes. Atau yang lebih baik itu bisa diganti dengan beras merah, atau bisa makan singkong gitu kan, ubi jalar atau jagung, gandum. Nah itu lebih baik, bisa mengontrol gula darah tadi gitu. Nah terus selanjutnya itu biasanya kan orang-orang kalau udah terkena penyakit diabetes ini dia akan mengalami yang namanya komplikasi Bu. Nah komplikasi itu adalah gimana keadaan tubuh seseorang ini semakin memburuk, semakin parah gitu. Nah salah satu komplikasinya itu adalah gagal ginjal Bu. Nah jadi tambah parah kan ya, ya diabetes terus gagal ginjal, dan itu kadang juga sulit untuk disembuhkan kalau seseorang itu tidak mengontrol yang namanya gula darah tadi. Nah terus juga ada yang mengalami hipertensi atau tekanan darahnya naik gitu, tekanan darahnya naik karena kan si tadi masalah insulin itu sudah tidak bisa diproduksi secara efektif kan, jadinya udah nggak ada lagi yang mengontrol darah kita, jadinya kadang naik gitu kan tekanan darah. Kalau ada tekanan darah kan gak enak tuh, sakit lah kepalanya, terus badannya sakit kan. Nah dari yang saya jelasin tadi, kira-kira ada nggak yang mau Ibu tanyain? Oh ya, ini ada leafletnya ya Bu ya, silakan Ibu baca leaflet ini. Kalau ada yang Ibu tidak tahu nanti boleh ini juga bisa Ibu bagiin ke keluarga Ibu, ke teman-teman Ibu mengenai yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini di leafletnya semuanya ada nih rangkuman-rangkuman dari materi kita tadi. Terima kasih. Iya. Nah mungkin itu aja ya Bu ya. Saya mau tanya nih, dari yang udah saya jelasin tadi kan Bu ya, ada nggak Ibu pernah ngelihat tanda-tandanya sama temen Ibu atau saudara Ibu atau mungkin Ibu sendiri gitu pernah merasakan tanda-tanda itu? Belum pernah ya Bu ya. Semoga saja tidak akan pernah terjadi ya Bu. Nah, untuk itu agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit diabetes ini, kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat seperti rajin berolahraga, lalu juga jangan makan gula terlalu banyak, terus minum teh cukup dengan 1 sendok teh gula ya. Nah terus juga harus istirahat yang cukup. Mungkin sekian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan, itu ilmu yang bisa saya bagikan ke Ibu. Semoga Ibu juga bisa bagikan ke orang-orang terdekat Ibu, teman-teman atau keluarga, agar kita semua bisa terhindar dari yang namanya penyakit diabetes ini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya Bu. Semoga ilmu saya bermanfaat, bisa diserap dan bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.